1 tahun sudah berlalu, tapi korban dan keadilan tidak juga saling bertemu. Usut tuntas Kanjuruhan sampai seluruh korban mendapatkan keadilan. Pemirsa Nalar TV, kembali lagi di program Tiki Taka bersama dengan saya Reza Pradita dan juga Bung Tommy Welly. Apa kabar, Bung? Kabar baik, sehat. Apa kabar pengantin baru? Ya, alhamdulillah sehat juga. Dan akhirnya kita bisa berdua lagi, Bung Toel, untuk membicarakan isu-isu terhangat seputar tim nasional Indonesia khususnya dan juga sepak bola Indonesia pada umumnya. Dan minggu ini memang isu terhangat adalah mengenai timnas Under-24 yang bermain di Asian Games yang baru saja kalah menghadapi Uzbekistan. Mungkin sebelum kita memulai pembahasan, Bung Toel, saya mau tanya dulu ke Bung Toel. Ini sebenarnya hasil yang mengejutkan, mengecewakan di mana Indonesia tersingkir di 16 besar, atau justru Bung Toel sudah merasa sepertinya memang langkah kita akan terhenti di bawah 16 besar karena ini sama sebenarnya dengan 2014 dan juga 2018? Iya, sebetulnya sih nggak mengejutkan ya, atau nggak mengecewakan, karena ini sih mudah terbaca atau terprediksi lah. Bahwa terhenti akhirnya di 16 lawan Uzbekistan, kan kita bicara dalam konteks sepak bola ya. Ada kualitas gitu, kualitas itu kan nggak bisa bohong gitu loh. Ada persiapan juga nggak bisa bohong. Jadi saya pikir apa yang dicapai sampai 16 besar adalah hal yang paling maksimal, yang artinya nggak bisa melampaui 2018 maupun sebelumnya. Jadi di Asian Games cuma saya lihat dalam pemberitaan itu seperti ahistoris ya. Jadi sejarah kita itu 56 perunggu. Zaman Ramang, Kiatsek, Tan Deong Ho, lalu pelatihnya Tony Poganik gitu loh. Lalu yang terbaik lagi tahun 86 habis itu Asian Games di Seoul, Korea Selatan, pelatihnya Berce Matulapelwa, yang mainnya Ponirin Meka, Robi Darwis, Sutrisno, almarhum Ricky Yakobi gitu loh. Jadi itulah semifinal yang pernah kita capai. Jadi kalau sekarang sebetulnya bukan sejarah gitu loh. Sejarahnya masih 56 dan 86 gitu loh. Jadi yang kemarin adalah kita berusaha tampil lebih baik aja, tapi ternyata memang masih berhenti di 16 besar. Ya, dan kalau kita lihat secara permainan, datangnya Ramadan Sananta sebenarnya membuat Indonesia punya vokal point ya akhirnya di depan, Bung Toel. Tapi akhirnya juga Indonesia tetap mengakui keunggulan dari Uzbekistan dengan skor 2-0 walaupun sudah menahan sampai extra time, pada akhirnya kita kalah. Tapi masalahnya ini sebenarnya ada di mana, Bung Toel? Karena kalau kita lihat dari 4 laga kita hanya bisa mencetak gol ketika menghadapi Kirgistan. 3 laga berikutnya kita tidak bisa mencetak gol. Masalahnya apakah memang ada di striker atau justru ada di kreativitas lini tengah? Ya memang tim ini nggak komplit lah ya. Nggak komplit, salah satunya maka didatangkan Sananta. Sananta memang memberikan tambahan, tapi dia bukan satu-satunya puzzle yang kurang di timnas Indonesia. Jadi Sananta adalah salah satu puzzle yang membuat tim ini lebih baik, tapi masih ada puzzle lain yang masih kosong. Di mana itu? Ya lapangan tengah. Pemain nomor 10, pemain yang punya kemampuan pegang bola, pemain yang punya kemampuan mengkreasikan serangan, seorang kreativitas. Itu pemain nomor 10. Dan sejauh ini pemain nomor 10 yang kita punya kan masih bertumpu pada Marcelino dan Beckham. Di area usia itu ya, 23 tahun. Nah kemarin kan dua-duanya nggak ada. Yang satu nggak ikut, yang satu Beckham karena masih cedera. Artinya tetap ada puzzle yang kurang. Jadi kalau kita lihat permainan sepanjang Asian Games, saya ulangi lagi, based on permainan sebetulnya tidak mengesankan. Waktu lawan Kirgistan, kelebihan individu itulah yang membuat kita unggul 2-0. Dari seorang Ramai Rumakik, gol pertama dia berani 1-2 lewatin lawan lalu ambil space untuk syuting. Yang kedua Hugo Samir mengkonversi kesalahan kontrol bola dari pemain belakang Kirgistan. Selebihnya kita gagal mencetak gol seperti Reza bilang, apalagi lawan Uzbekistan kecenderungannya kita main bertahan. Habis-habisan kita sangat fokus bertahan, game plan-nya bertahan. Saya lihat Indra Safri sedang bertaruh dengan keberuntungannya, dia mau paksa ke penalti. Ya karena pergantian setelah menit 90 itu memasukkan Kadek Arel yang tipenya memang lebih defensif lagi ya, main dengan 3 center back, pengen coba lebih defensif, malah kebobolan gitu ya. Ya dan memang kemarin kita cukup minim ya kreativitas, peluang pun sulit, kecuali dari bola mati yang kemudian jadi offset juga itu walaupun gol. Dan memang salah satu sosok yang disorot tidak bisa memberikan kreativitas adalah Egy Maulana sebenarnya. Karena Egy ini kan satu sosok senior. Dia menjadi salah satu pemain paling berbakat yang pernah dimiliki oleh Indonesia, pernah berkarir di luar negeri juga walaupun sekarang sudah kembali ke Liga 1. Tapi kemarin dari 4 laga ini Egy tidak terlalu menunjukkan kemampuan terbaiknya, Bung Toel. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Egy dalam beberapa tahun terakhir? Iya, ini pelajaran berharga nih buat sepak bola kita. Egy ini apa kurang digede-gedeinnya? Apa kurang disanjungnya waktu mulai muncul kan? Semua menginginkan Egy. Bahkan julukannya sampai Messi.
saya itu sepanjang jadi komentator nggak pernah tuh berani bilang wonderkid sama anak-anak muda, berani kasih julukan-julukan. Kenapa? Karena saya tahu sanjungan itu akan jadi beban gitu loh. Dan hari ini kita lihat bahwa Egy Maulana Fikri menjadi seakan nggak ada apa-apanya. Seperti Zong gitu loh di timnas. Egy dengan kualitas yang seperti digadang-gadangkan, tiba-tiba nggak bisa kasih kontribusi apa-apa. Nggak bisa memberikan sebuah kelebihan atau meng-carry timnya nggak bisa. Nah, menurut saya ini ada persoalan, pasti ada persoalan teknis juga. Saya mungkin setelah Egy cedera lutut, Egy nggak pernah kembali kepada permainan terbaiknya. Hal lainnya Egy yang tahu lah, secara psikologis. Tapi kalau teknis, menurut saya sih karena ya Egy ada masalah dengan kebugarannya, dengan kakinya, dengan lututnya. Tapi yang psikologis saya nggak tahu, Egy yang tahu pasti. Cuma menurut saya penampilan di Asian Games tidak memberikan warna atau nilai plus apapun buat timnya. Ya ini juga memang pada akhirnya banyak yang kecewa karena ekspektasinya cukup besar ya ke Egy ya dengan prestasi yang pernah dia bawa, bagaimana dia juga punya pengalaman sebenarnya jadi salah satu yang terbaik ya di tim ini, Bung Toel, karena dia juga dari segi pengalaman ya, betul. Dia lebih awal muncul dibanding teman-teman yang lain, tapi nggak memberikan sebuah warna apapun lah. Kelebihan apapun nggak kelihatan. Makanya kemudian datang Sananta. Bahkan ketika tanpa Sananta, dua striker Ramai Rumakik dan Egy, Ramai Rumakik yang lebih bekerja keras saya lihat. Dengan individunya, dengan pergerakannya gitu loh. Jadi memang ada persoalan link up play dari tengah ke depan yang masih kurang di tim Asian Games kemarin ya karena nggak komplit. Ya, dan selain Egy, pemain lain yang juga menjadi sorotan utama adalah Hugo Samir ya. Kemarin Hugo Samir memang ketika Indonesia sudah sempat mendapatkan momentum mencetak gol walaupun offside, semangat kita mulai tinggi, Hugo Samir mendapatkan kartu kuning kedua karena memang melakukan tindakan yang juga tidak perlu ya sementara saat itu. Mungkin karena usianya masih 18 tahun juga, sedikit terpancing emosinya, tapi mungkin itu sudah terjadi. Kita tidak bisa mengubah hal tersebut. Yang sangat disayangkan Bung Toel adalah kemudian ada serangan-serangan dari para netizen kepada Hugo Samir, bahkan bukan hanya kepada sang pemain, tetapi juga kepada para keluarganya. Kan ini juga hal yang kemudian harus disadari ya oleh para warga Indonesia. Walaupun memang Hugo Samir melakukan kesalahan, tapi kan ini kan usianya masih muda dan menjadi pembelajaran sebenarnya, Bung Toel. Iya, persoalannya adalah kan ketidakmatangan atau ketidakdewasaan atau belum dewasanya seorang Hugo Samir. Jadi biarlah itu proses. Betul bahwa itu merugikan timnya, bahwa pasti tim pelatih kecewa, teman-temannya kecewa, itu normal. Hugo Samir pun saya yakin menyadari, setelah dia tenang pasti dia menyadari, dan dia pun pasti sudah menerima evaluasi itu. Evaluasi kan bisa macam-macam. Evaluasi itu bisa teguran, bisa teguran atau didikan jeweran lah, baik dari pelatih maupun dari teman-temannya yang lebih senior di tim itu, dia sudah pasti nerima. Jadi tanpa ditambah-tambahi, tanpa dicerca, dia pasti juga akan mengintrospeksi dirinya. Bahwa ini kesalahan yang fatal, ketidakmatangan, ketidakdewasaan, dan dia harus belajar dari itu. Karena ada merah putih yang dia emban di sana. Sekarang tanpa dimarahi oleh netizen dengan yang over itu loh, over proporsi yang kemana-mana, yang ngomongnya jadi ke rasisme dan sebagainya. Apalagi bapaknya itu pelatih bola, udah pasti nggak usah dimarahin sama yang lain pun, bapaknya pasti akan beri teguran, bapaknya pasti akan kasih masukan, bapaknya pasti akan kasih jeweran untuk mengkoreksi tindakan-tindakan Hugo Samir yang nggak perlu di lapangan. Saya yakin itu, karena bapaknya adalah insan bola, karena bapaknya Jackson Tiago adalah pelaku bola. Jadi tanpa orang luar memarahi, memaki atau apapun, orang tuanya pasti akan melakukan koreksi tersendiri. Nah, hal-hal yang tidak proporsional itu yang jadi nggak bagus, nggak sehat. Rasisme itu zero tolerance di sepak bola. Setuju. Gitu loh. Jadi kalau kita masih jatuh ke situ, berarti kita nggak dewasa. Sebagai publik, sebagai insan bola ya udah. Nggak dewasa, nggak kualitas. Ya nggak maju ya di situ-situ aja, karena pada akhirnya tetap balik lagi ke sana. Artinya nggak belajar tentang sepak bola. Sepak bola itu apa? Dan jelas-jelas rasisme zero tolerance di sepak bola. Gitu loh. Jadi ini malah jadi nggak bagus kan. Benar. Dan memang Hugo Samir kan juga salah satu pemain termuda ya di skuad ini ya. Bahkan dia juga jebolan dari timnas U20 sebelumnya. Hugo Samir, Doni Tripamungkas memang pemain-pemain yang masih muda, dan sebenarnya mereka sudah di usia 18 tahun main di Under 24 juga sudah sangat baik sebenarnya Bung Toel kesempatan ini. Walaupun nggak bisa dijadikan alasan soal kemudahan usia ya. Artinya dia harus siap menerima pressure, menghadapi pressure. Jadi makanya saya bilang ini soal ketidakdewasaan, ketidakmatangan. Ketidakmatangan itu pasti dapat teguran, dapat jeweran.
dapat koreksi dari pelatih maupun dari rekan-rekan setim yang lebih senior. Terlebih lagi bapaknya pasti juga koreksi. Jadi apakah perlu makian, ujaran kebencian atau rasisme yang muncul di media sosial terhadap Hugo Samir atau keluarganya bahkan? Buat saya nggak perlu. Ya, dan memang kita juga harus melihat lawan yang kita hadapi bukan lawan yang mudah sekali lagi. Uzbekistan mereka di Under 23 2022 mereka melaju hingga ke final. Di Under 20 tahun ini 2023 mereka bisa lolos ke final. Kemudian di Piala Dunia U20 mereka sampai ke 16 besar. Dan memang ini bukan tim sembarangan dan kalau kita berkaca ini Bung Toel, kalau kita ingin mencapai target sesungguhnya yang seperti dikatakan oleh PSSI, yaitu target Olimpiade Paris 2024, kan ini juga lawan yang harus kita hadapi. Jadi pertanyaannya adalah what's next bagi timnas Indonesia U23, karena kalau kita lihat Uzbekistan persiapan mereka begitu matang. Setelah mereka menjadi finalis di U23 2022, mereka membentuk tim Olimpik Tashkent. Ini tim yang dikumpulkan khusus untuk mengejar target Olimpiade Paris 2024 dan ini sebenarnya juga sempat digaungkan kemarin oleh PSSI mencoba mengumpulkan pemain muda di satu klub bermain di Liga 1. Apakah memang dibutuhkan untuk saat ini? Oke, ada banyak poin tuh. Yang pertama Uzbekistan memang konsisten di level U22, U23 di Asia ya. 2018 dia juara kalau nggak salah. U23 Piala Asia ngalahin Vietnam di final. Lalu juga di 2020-nya juga semifinal, 2022 finalis kan, runner up ya. Jadi sangat konsisten gitu loh. Jadi ini lawan yang menurut saya sih lawan salah satu kekuatan utama di Asia. Dia bagian dari Asia Tengah yang menonjol. Lalu di Asia Timurnya kan ada Jepang, ada Korea Selatan kan begitu, Korea Utara, Cina. Asia Baratnya Arab gitu kan, Iran, Qatar dan sebagainya. Jadi kita tuh harus paham peta Asia. Jangan hanya gemuruh kita sudah level Asia, tapi sebetulnya klaster mana gitu loh. Supaya bisa tetap proporsional, bisa tetap menginjak bumi, apresiasinya bagus gitu loh. Nggak seolah-olah over gitu. Sesuatu yang over kan nggak bagus. Karena nanti efeknya adalah penilaian-penilaian yang tidak bagus. Kita tentu berharap kepada Olimpiade, tentu berharap. Tapi kan perjalanan ke sana terjal. Kedua, ada perbedaan. Contoh, bahwa Sinteyong udah bilang, untuk level Asia kita butuh penambahan pemain. Jadi kalau kita bicara naturalisasi, baik yang senior maupun 23, itu dasarnya adalah untuk bersaing di level yang lain. Apa level yang lain? Itu Piala Asia. Nah kemarin Asian Games itu Piala Asia, tapi apakah dapat amunisi, dapat tool yang sama? Indra Safri kan nggak sama. Maka kita harus proporsional juga menilai, gitu loh. Waktu AFF nggak dapat tool yang sama, kan gagal juga oleh Vietnam di Sinteyong di final adu penalti. Indra Safri nggak dapat materi yang komplit, nggak dapat tool yang maksimal, gagal juga akhirnya di 16 besar. Nah bagaimana kita menilai gitu loh? Jadi perlu evaluasi. Siapa yang evaluasi? PSSI. Lewat siapa? Lewat BTN. Itu yang harusnya kita dengar dalam hari-hari ini. Tapi saya jujur aja, lewat media massa saya nggak bisa mendeteksi bahwa ada evaluasi itu. Gitu. Belum terlihat ya? Belum terlihat. Justru yang ada adalah Indra Safri langsung ditetapkan sebagai pelatih U20 untuk 2025 gitu loh. Jadi kalau beritanya seperti itu harus tegas nih. Kalau dia pelatih untuk U20 2025, berarti dia bukan Dirtek dong. Nah ini harus clear. Harus clear. Berarti bukan Dirtek lagi. Nah ini yang menurut saya sih harus jadi catatan buat federasi lewat BTN yang jelas segala sesuatunya. Karena dia pemimpinnya, dia leadernya dalam mengeksekusi program-program tim nasional. Ya tapi kalau untuk waktu dekat, apakah memang harus dikumpulkan seperti wacana sebelumnya? Oh iya, soal wacana tadi ya. Saya nggak percaya untuk super tim. Jadi itu sudah masa yang lewat. Itu sudah kadaluarsa era itu. Primavera, Baretti, SAD Uruguay itu sudah masa yang lewat. Itu hanya membangun individu-individu yang bagus. Tapi super tim di satu tim menurut saya bukan sebuah kebijakan yang benar secara sepak bola. Kebijakan yang mujarab dan taktis dari sepak bola. Sepak bola modern sekarang kawah candra di mukanya kompetisi. Mereka usia 20, 21, 22, 23 itu adalah usia yang sudah harusnya matang di kompetisi. Ini bukan KU lagi, walaupun pertandingannya ada kelompok usianya, tapi ini adalah senior awal. Jadi kalau di Eropa, kalau kita lihat negara maju, 21 itu udah matang. Mesut Ozil 2006 itu udah mulai muncul. 2008 Jerman itu materinya lebih muda. Podolski, Schweinsteiger, semuanya lebih muda-muda. Jadi balikin lagi di kompetisi, kompetisinya beneran lebih kompetitif, integritasnya dikuatin, maka nanti akan muncul.
kualitas pemain. Jadi mau pelatihnya siapapun, Sinteyong, mau Indra Syafri, mau Bima Sakti, kalau toolsnya sama, pemainnya sama, pembibitannya sama, ya hasilnya sama juga ujungnya. Iya. Yang sekarang terjadi kan dibenturkan mereka kan. Ya. Kalau pro ada anti, kalau kita mengapresiasi siapa Indra Syafri dibilang lokal pret, kalau kita mengkritisi Sinteyong dibilang anti STY gitu. Jadi ini yang nggak sehat. Ya, harus proporsional semuanya. Ya semuanya proporsional. Bukan dewa mereka semuanya. Indra Syafri bukan, Sinteyong juga bukan dewa. Ya, jadi tentu kita selalu berharap yang terbaik buat timnas Indonesia. Betul. Mungkin agenda terdekat adalah Piala Dunia U17 nanti yang akan diselenggarakan di Indonesia. Semoga para pemain juga nanti bisa tampil lepas ketika tampil di panggung dunia, Bung Toel. Iya, manfaatkan, enjoy, main lepas, keluarkan bakatnya. Uang fasenya masih fase pemain bakat, talented player, belum mature player. Jadi saya sih nggak setuju target-targetan untuk Piala Dunia U17. Nikmati aja panggungnya aja hadiah kok. Ya, terima kasih Bung Toel. Dan tentunya pemirsa, terima kasih juga yang sudah menyaksikan Tiki Taka di channel YouTube Nalar TV. Jangan lupa juga untuk subscribe Nalar TV, like video ini, komen juga pendapat-pendapat Anda, asalkan pendapatnya proporsional, seperti yang dibilang oleh Bung Toel barusan. Jadi terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.